Master People, judul video ini nggak clickbait kok. Aku beneran akan kasih kamu 10 ide bisnis online tanpa modal yang bisa kamu cari hari ini juga. Plus, ada juga ebook gratis yang bakal aku bagiin supaya kamu sukses menjalani bisnis online. Penasaran kan? Yuk lanjut! Melakukan dropshipping. Dropshipping ini bisnisnya enak banget loh. Soalnya kamu jualan produk online atau supplier. Jadi kamu nggak perlu stok barang dulu di rumah. Dan nggak perlu repot-repot ngirim barang kalau ada pembeli. Semuanya udah diurusin oleh supplier. Kamu tinggal nerima uang dari pembeli dan laporan ke supplier biar barang dikirim ke alamat pembeli pakai nama kamu. Nah, keuntungannya nanti kamu dapetin dari selisih harga jual yang bebas, kamu tentuin sendiri. Tugasmu hanya promosiin produk tersebut di websitemu atau sosial media aja. Enak kan? Kedua, bergabung dengan afiliasi. Afiliasi adalah bisnis online yang cara kerjanya mirip makelar. Jadi, kamu menjual produk dari pihak lain dan penghasilanmu berasal dari komisi penjualan produk tersebut. Komisi ini besarnya bisa beda-beda sesuai dengan kesepakatan kalian ya. Bisa 20%, 50%, atau bahkan komisi terbesar 70% seperti afiliasi di Niaga Hoster. Kalau kamu tertarik gabung afiliasi, sebaiknya tonton dulu untuk tips memaksimalkan afiliasi di atas ya. Ketiga, membuka kursus online. Kursus online atau e-learning adalah salah satu bisnis yang pertumbuhannya paling cepat, yaitu 900% sejak tahun 2000. Jadi, bisnis online ini benar-benar menjanjikan ke depannya. Makanya, kalau kamu punya keahlian tertentu atau senang mengajar orang lain, bisnis online ini bisa banget loh kamu coba. Materi yang kamu ajarin juga nggak harus formal seperti di sekolah kok. Lihat aja nih, contohnya, kursus online yang ngajarin cara selfie yang baik dan benar. Atau Niaga Hoster Course yang bahas seputar dunia digital marketing. Nah, untuk membuka kursus online, sebaiknya kamu bikin website dulu. Tenang, caranya gampang kok. Kamu ikutin saja panduannya video di atas ini ya. 4. Menjadi penulis freelance. Apakah kamu suka menulis? Kalau iya, hobi menulismu itu ternyata bisa menjadi bisnis online yang menguntungkan loh. Soalnya saat ini banyak banget pebisnis yang mulai sadar pentingnya pemasaran dengan konten marketing. Tapi, nggak banyak dari mereka yang punya keahlian menulis artikel yang menarik. Makanya, bisnis online sebagai penulis konten itu banyak dicari. Kamu bisa menemukan calon konsumen yang mencari jasa kamu di beberapa situs freelance, seperti 1000 Lancer atau projects.co.id. Untuk daftar lengkap situs freelance terbaik, kamu bisa cek link di deskripsi ya. Kelima, jasa desain grafis. Sama dengan keahlian menulis tadi, keahlian desain grafis juga sangat diperlukan di dunia bisnis zaman sekarang. Contohnya desain logo, desain kemasan produk, desain brosur, dan lainnya. Jadi kalau kamu memang punya skill desain yang mumpuni, tak ada salahnya untuk mencoba bisnis online ini nih. Untuk mencari konsumen, kamu bisa bergabung di 1000.com yang menjadi situs freelance desain terbesar di Indonesia, atau ke 99 Design kalau kamu ingin menjajal pasar luar negeri. Keenam, menawarkan jasa terjemah. Kalau kamu punya keahlian bahasa asing, membuka bisnis jasa terjemah itu peluangnya cukup menjanjikan. Soalnya banyak banget orang yang butuh jasa penerjemah di zaman sekarang. Entah itu buat nulis artikel, nerjemahin dokumen, nerjemahin website yang baru mau go internasional, nerjemahin video dan audio, sampai nulis deskripsi produk dalam bahasa asing sekalipun juga ada. Pokoknya pasti ada aja deh orang yang butuh jasa penerjemah itu. Nah, kamu bisa mencari konsumen-konsumen tersebut di situs-situs freelance yang linknya ada di deskripsi juga ya. Ketujuh, membuka jasa pembuatan website. Kamu tahu nggak sih? Kalau setiap harinya ada 25.000 website yang muncul. Makanya, membuka jasa pembuatan website itu benar-benar bisnis menggiurkan di zaman sekarang.
Apalagi, kamu juga nggak perlu ahli coding-codingan untuk membuka jasa pembuatan website. Soalnya, kamu bisa gabung program reseller yang memudahkan seperti di Niaga Hoster Partner misalnya. Nah, jika kamu tertarik memulai jasa pembuatan website, aku udah naruh link panduan lengkapnya di deskripsi ya. Pastiin kamu baca biar jasamu semakin laris. Kedelapan, jualan template website. Selain jasa pembuatan website, keahlian codingmu juga bisa dimanfaatkan untuk berjualan tema website. Soalnya, kadang tema bawaan dari WordPress atau Blogger itu tidak sesuai kebutuhan, terutama bagi website bisnis. Efeknya, banyak pengguna yang akhirnya mencari alternatif tema lain. Kamu bisa menjual tema buatanmu di marketplace seperti ThemeForest dan Template Monster, atau kamu bisa juga menjualnya di blog atau websitemu sendiri. Kesembilan, buka channel YouTube. YouTube itu tak hanya sekedar sumber hiburan aja loh, tapi juga sumber penghasilan yang sangat menjanjikan. Pasti kamunya juga sudah sering dengar kan, cerita orang yang dapat puluhan juta rupiah hanya dari channel YouTube miliknya. Nah, kamu bisa buka channel yang bahas kuliner, teknologi, beauty, dan masih banyak lainnya. Atau kalau yang nggak terlalu ribet, kamu bisa buka channel top list yang bahasnya seperti 10 hal teraneh atau 7 misteri, kayak gitu. Kamu cukup masukin stock image plus musik yang mendukung aja di video top listmu itu. Untuk lengkapnya cara cari cuan lewat YouTube, tonton video di atas ini ya. Ada juga tips dan trik biar channelmu dapat banyak subscriber. 10. Menjadi podcaster. Kalau dari YouTube kamu cari uang lewat video, dengan menjadi podcaster, kamu berbisnis lewat suara kamu. Nah, kamu bisa buka channel podcastmu di Spotify, Anchor, dan SoundCloud. Atau bisa juga di websitemu sendiri biar tampilannya unik dan bisa menjaring lebih banyak pendengar. Kamu bebas ingin membahas topik apapun di channel podcastmu. Tapi sebaiknya pilih topik yang punya audiens besar ya, biar podcastmu semakin berkembang nantinya. Oh iya, biasanya sih podcaster dapat penghasilan dari sponsor seperti 30 Days of Lunch. Tapi, kamu juga bisa gabungin podcast dengan ide bisnis yang udah aku jelasin tadi loh. Misalnya nih, siaran podcast sambil promosiin program afiliasi yang kamu ikutin, atau bisa juga tawarin jasa atau produk yang kamu jual. Jadi, kayak pepatah, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Iya kan? Gimana, hoster people? Judulnya nggak clickbait dan bohong kan? Bisnis online mana nih yang mau kamu pilih? Apapun pilihan bisnis online kamu, pastikan untuk membaca e-book digital marketing yang kami buat biar bisnis onlinemu semakin untung dan sukses. Link downloadnya ada di deskripsi ya. Tenang aja, gratis kok e-booknya. Terus jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini. Pastiin juga kalau kamu udah follow semua sosial media Niaga Hoster, biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Jadi segitu dulu, kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa!